perawatan ini untuk yang apa model behel itu misalnya, jadi itu yang dibutuhkan prioritas itu apa? Tetap kan kita perawatannya memang akhirnya lebih detil lagi. Sikat giginya juga agak lebih lama karena Tapi harus kan dicopot nggak itu? nyangkut. Nggak bisa dicopot yang ini. Nggak bisa dicopot ya? Ini Tapi yang Permanen. Kalau dicopot sak giginya. silent please. And let's roll. Oke, kali ini kita kedatangan tamu kita yaitu Dokter Gigi Ermin ya? Ernin. Ernin ya. Oke. Kalau aku wajar salah ngomong karena pakai masker, nah itu nggak ada alasan. Biasa, ini apa belum dilumasi olinya. Oh ya. iya, masih pemanasan panas Oh, kali iya. ini. Gimana Dok? Hari ini kondisinya ini tadi? Iya, alhamdulillah baik ya. Oke. Lancar mudah-mudahan. Di era pandemi ini, piye Dok? Ini sejauh mana prakteknya ini banyak pasien kah atau malah sepi? Jadi gini, di era pandemi ini dari PDGI juga belum mengizinkan untuk kami berpraktek gitu. Boleh praktek dengan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya ditambahi alatnya lagi, ditambahi. Jadi dasarnya gigi itu sudah banyak teknologinya, ditambahi teknologi lagi gitu. Loh, teman, dokter ini buka praktek sendiri di rumah Buka atau praktek di sendiri di rumah. Selain itu di puskesmas juga kalau pagi. puskesmas? Jadi oke. praktek sorenya akhirnya karena dengan banyak persyaratan. Jadi setiap pasien masuk, setelah pasien masuk keluar itu sudah bersihkan lagi satu-satu, semuanya dibersihkan, dilap. Dan pada dasarnya orang kan harus bermasker ya, jadi tidak langsung kontak gitu. Betul. Nah dalam pemeriksaan gigi kita harus buka mulut, buka masker kan otomatis. Iya ya gitu, agak kita sulit rasanya ya. nggak punya Iya, pilihan. jadi Ha. fokus Betul. infeksinya kan memang di Iya. situ gitu. Jadi yang harusnya ditutup saya dibuka. jadi inget ini pepatah mulutmu harimaumu. Kalau ini enggak, mulutmu rezekiku. Iya benar. Ha. Jadi mau nggak mau ya resiko itu di Iya. senggol dikit-dikit. Iya. Tapi selain di rumah di puskesmas katanya ya. Ya. Nah di puskesmas sendiri gimana kegiatannya? Memang nggak boleh atau tidak diadakan atau? Ada. Jadi di puskesmas tetap kami melayani pengobatan gigi. Jadi pengobatannya seperti dokter umum mengobati gitu. Jadi apa keluhannya itu yang kita beri obatnya. Tapi untuk kita melakukan tindakan itu masih belum bisa karena itu butuh alat untuk melengkapi pengamanan. Yang penting aman dulu kan sebenarnya. Kita aman, pasien aman. Jadi tidak terjadi penularan berikut dan lebih meluas. Padahal sebenarnya kalau sesuai dengan SOP yang berlaku sebetulnya itu sebetulnya masih aman kok ya apabila terjadi kayak umpamanya kita nggak mungkin dong nolak pasien kan seperti itu. Nah kalau gitu itu gimana kira-kira memang ditutup atau kita sudah memberikan warning jauh-jauh hari bahwa kita tidak berpraktek? Jadi, kalau mereka ada yang kecelik gitu gimana? Oh tidak, nggak ada yang culik kok. Tapi tetap membuka. On record. Jadi kami tetap membuka kok. Membuka tetap. Jadi pasien tetap berkonsultasi di dalam. Tetap boleh bercerita, tetap boleh mengeluh tentang giginya. Nah untuk beberapa rumah sakit sudah ada yang buka memang. Jadi ada yang kalau misalnya ada yang tindakan yang kami tidak bisa lakukan, kita rujuk ke rumah sakit. Akhirnya begitu. Oke, ngobrol-ngobrol masalah gigi nih Dok ya. Sudah berapa lama Dok ini di profesi ini? Waduh, saya udah sekitar 20 tahun ya. 20 tahun ya? Wah ini apa? 20 Kok tahun. jadi kelihatan senior banget ya? Iya. Tua maksudnya. Loh itu pengalamannya banyak berarti. Betul, makanya tuh. 20 tahun berkutat masalah gigi ya. Kalau kita tahu ya, gigi itu kan hal yang cukup krusial ya. Cuman saat ini trennya sudah
bukan utama lagi ya. Jadi kayak style gitu loh. Masih. Kalau saya amati. Apa seperti itu? Masih. Mm-mm. Masih. Apalagi kalau yang sering tampil masih. Oh. Jadi yang sering sekarang itu memutihkan gigi ya. Memutihkan gigi. Oh iya, betul. Jadi kalau masuk kamera ya, itu kan giginya putih banget itu. Terus kita terapi ya. gitu ya. Ya, benar. Oh. Kalau era kemarin kalau nggak salah tahun 3 atau 5 tahun yang lalu itu kan masih kostum ini ya behel ya. Ya. Terus yang kemarin kalau nggak salah ini para artis operasi ke Thailand kalau nggak salah ini gigi serinya ditonjolin. Tonjolin. Nah itu gimana itu? Sebenarnya nggak perlu operasi sih. Itu ada tekniknya sendiri untuk bisa dimajukan itu dengan berbagai macam teknik. Sebenarnya nggak perlu ke Thailand juga kan. Gitu. Kesini. Mungkin Indonesia ini pinter-pinter loh dokter gigi. Mereka tuh gitu, di mana Thailand, di mana Surabaya, langsung. Kualitasnya tinggi loh termasuk. Iya, jadi kita gimana tuh. Tapi kalau secara menonjolkan itu tadi gigi seri itu gimana itu dok ininya Bisa pakai veneer bisa. Prosesnya apa? Pakai veneer juga bisa. Veneer apa itu? Atau pakai diselubung di porselin gitu juga bisa. Jadi bisa dijelaskan ini kalau di alat ini? Iya itu. Iya. Tadi ini. Iya. Jadi kalau misalnya itu ditonjolin ya ini dipreparasi dulu. Dipreparasi terus dulu. Terus ditambahi bentuk itu. Sebenarnya ditambahi bentuk. Iya. Oh. Jadi dipreparasi terus dia bisa lebih menonjol tuh ya? Lebih menonjol. Jadi ditarik mahkotanya, jadi mahkotanya ini ditambahin. Jadi lebih. Tapi itu permanen atau ini apa sementara permanen kelihatannya itu? Iya, permanen. Bisa dipreparasi kecil terus ditambahin lagi, jadi diselubung juga bisa. Sampai berapa itu? Kalau misalnya ini Adria aku pengen pesan gitu. Aku semua. Salah satu yang gini nanti. Kayak bor cakil. Sekarang itu jadi macam-macam keinginannya pasien gitu ya. Ada yang diputihkan, ada yang ditonjolkan, ada yang dirapikan gitu ya. Jadi orto juga jadi dalam konservasi juga. Jadi semuanya memang akhirnya itu perlu pendidikan tersendiri ya. Ada spesialisnya, jadi sekolah lagi biasanya. Gitu. Jadi maaf ya episode kita kali ini kita menggunakan face shield sama masker ya karena memang bagaimanapun juga beliau adalah dokter gigi, jadi safety lebih diutamakan. Yep. Jadi kita juga mengikuti dan kebetulan face shield saya sedikit berebet ya agak gores-gores dan mohon dimaklumi juga apabila ada pantulan-pantulan cahaya yang terkena, jadi harap maklum dan mohon maaf. Oke, kita kembali lagi nih sekarang gini, ini sebenarnya jauh dari konteks yang kita sudah susun, jadi ingin saya ini kan kita itu ngobrol, jadi apa adanya ya. Apa sing ono metu, kayak gitu. Gimana? Ini kan saya lihat dokter sendiri menggunakan apa? Bracket ya, behel ya. Ya. Itu masang sendiri atau dipasangkan? Nah itu. Soalnya gini biasanya ya, kalau tukang foto, kalau moto mesti bagus. Kalau difotokan, nah itu berebet, garu-garuan. Nah akhirnya nggak pernah ada foto dari tukang fotonya sendiri, seperti itu. Betul. Semua itu rasanya. Nah sekarang berlaku nggak? Aja saya sudah bisa mastiin. Ini kayaknya dipasangkan, karena nggak mungkin pasang sendiri ya. Gitu. Tapi ini dipasangkan lebih bagus itu gimana? No offense. Cuman kan ya biasanya sih seperti itu. Nah kalau begitu ya dipasangkan katakanlah, itu apa kita pasrah atau sesuai dengan kondisi kita kadang wis lah manut ngene enggak gua gelem kudune ngene. Nah, maksudnya apa kayak orang potong rambut dok, jadi orang potong rambut kan aku maunya stylenya kayak gini, apa bisa di setting kayak gitu, jadi apa si dokter gigi ini enggak menyesuaikan seleranya tapi ya gimana. Nah yang tukang potong rambut yang dipotong juga
tukang potong juga. Nah, kadang kan ojo enggak kan sepotongan duit. Gimana kan kita santai ini. Jadi kebetulan ini saya sama teman-teman saya gitu. Jadi enak aja diskusi gitu. Ini tak gini ya, ini tak buat gini ya. Ya wes digawe ngene, tak digawe gitu. Jadi problemnya kayak gini, jadi ini diginikan. Jadi dari dosen saya, dari teman-teman saya juga sistemnya gitu. Jadi kami berdiskusi dulu sebelum memasang. Sebelum ini ke pasien juga gitu kan, kita nggak bisa semena-mena ini tak tambal ini loh harus ini gitu kan, nggak bisa. Jadi gitu ya. jadi kita edukasi dulu di awal. Perawatannya gimana, Dok? Perawatan ini untuk yang model behel itu misalnya. Jadi itu yang dibutuhkan prioritas itu apa? Tetap kan kita perawatannya memang akhirnya lebih detail lagi. Sikat giginya juga agak lebih lama karena tapi harus dicopot nggak ya? Nggak bisa dicopot yang ini. Ini yang Gimana? Kalau dicopot giginya. Tapi ada tipe-tipenya mungkin. Yang tipe ini ada bisa dicopot. ada yang kan jadi bracket itu ada yang lepasan, ada yang memang di ini. Jadi banyak sekarang teknologi yang dipakai untuk ortodonsi. Jadi ada yang bracket dipasang itu dia bisa replace sendiri gigi-gigi yang benar gitu. Gimana lengkungnya gitu. Karena ada kasus orto itu ada yang memang indikasi, ada yang aku pengen tok gitu kan, ada yang gitu ya. Oh ya, tren. Iya, ada tren, ngikutin tren aja. Padahal giginya nggak apa-apa, kenapa dikasih gitu kan, ada yang gitu. Ada yang memang harus dikasih karena nggak dikasih dia pasti gigit-gigit bibirnya misalnya gitu. Atau dia nggak, jadi gigitannya kurang bagus, kurang sempurna, akhirnya menimbulkan sakit-sakit di dalam. Betul. Itu bisa. Jadi dia indikasi untuk dipasang bracket itu memang harus pasang. Jadi memang gini Tri, ada kasus ya, ini kebetulan relasi saya. Dia mungkin pertumbuhan giginya enggak bagus ya, padahal dia sudah dewasa. Sehingga dia ketika makan itu suka sariawan, dia kegigit gitu loh, bibirnya atau dindingnya gusi itu kegigit itu bibirnya. Akhirnya sering sariawan. Akhirnya setelah ke dokter, akhirnya disarankan itu mungkin salah satunya. Bisa itu karena posisi gigi yang nggak betul aja bisa menyebabkan nggak enak gitu, nggak nyaman di badan juga akhirnya. Tapi untuk masalah gigi ini sakit apa yang sering kali dialami, misalnya pasien itu sering kali yang dikeluhkan apa? Cenut-cenut. Kalau enggak cenut-cenut enggak ke dokter. Cenut-cenut. Iya, rata-rata itu ya. Rata-rata kalau di Indonesia itu rata-rata memang itu. Kalau enggak berkeluh enggak akan ke dokter. Tapi rata-rata bagian gigi yang mana yang paling sering ini Belakang. Yang buat mengunyah. Dan gigi kalau bilang gigi 6, jadi gigi molar pertama itu sering sekali. Kenapa? Karena dari dia pertama yang awal tumbuh. Jadi umur 6 tahun itu sudah keluar. Umur 5 tahun dia kadang ada yang sudah keluar. Dan dia tidak tergantikan gigi itu. Sekali tumbuh gitu. Dia cuma sekali tumbuh. Sekali aja. Jadi kalau kami dipraktekkan itu sering bilang hati-hati ya yang gigi ini karena dia nggak akan ada gantinya. Beda sama gigi yang di depan-depan masih ada kesempatan satu kali tumbuh gitu. Kalau yang itu sudah sekali tumbuh dikira masih ada gantinya. Jadi bapak ibunya santai aja gitu. Ternyata ada bolong, dibiarin waktu ke sana sudah harus dicabut, kan sayang dia nggak punya gigi lagi, padahal itu jangkarannya besar. Oh, itu nggak ada lagi ya gantinya? Nggak ada lagi gantinya. Jadi gigi yang paling belakang yang anak-anak keluar tumbuh gigi paling belakang dan besar itu nggak ada gantinya lagi. Itu gigi itu yang sering biasanya lubangnya besar. Kayak istri saya itu sebentar. Agak tunduk sedikit. Nah gitu. Ayo lanjut. Istri saya itu masih sering mengeluhkan sakit gigi karena pertumbuhan giginya itu agak lambat gitu. Apa itu bisa terjadi ya fenomena kayak gitu ya? Jadi bagian belakang juga itu. Jadi lambat banget tumbuhnya. Kalau waktu kontrol dulu sempat kata dokternya ini giginya masalahnya. Jadi ketika dia tumbuh lagi itu kayak adem panas gitu. Itu umur berapa ya? Sekarang usia sudah kepala 4. Iya, itu gigi yang terakhir pada waktu kita sudah gigi dewasa ya. Jadi semua gigi sudah tumbuh. Ada gigi terakhir yang akan tumbuh
Itu sering. Itu banyak orang nggak nyangka. Wong aku udah umur 25 kok sih ada gigi tumbuh betul, lagi. betul. Iya. Itu gigi 8 istilahnya. Jadi biasanya dia miring tumbuhnya. Kenapa kok miring? Karena rahang kita kecil, dia nggak cukup. Nggak cukup tumbuh. Jadi nggak semua orang bisa nampung gigi itu. Kalau misalnya gigi rahangnya sudah besar, dia bisa tumbuh dengan sempurna. Tapi kebanyakan orang tumbuhnya miring, akhirnya harus dioperasi. Karena dia akan dorong temennya yang di depan kan. Jadi kalau dorong temennya yang di depan gini, yang bolong malah yang di depan nanti lama-lama. Karena sisa makanan nyantol di situ. Dan susah kan kalau orang bersihkan di pojokan gitu, terus sikat giginya ini susah. Jadi itu kalau itu adem panas bener itu. Karena dia mendesak fungsinya. Jadi ini kok gak selesai-selesai. Di Indonesia sekian itu masih merasakan pertumbuhan gigi gitu loh. Akhirnya dioperasi ya. Iya, disarankan itu, tapi kita khawatir saat itu. Aja sih. Ya, apalagi kayak gini ya. Iya. Jadi harus banyak menahan sakit. Bukan menahan diri. Aduh. Jadi memang gigi itu selalu ribet dengan segala pernak-perniknya. Cuman ya itu tadi, perawatan ini memang harus dari awal. Kalau kita nggak tahu, betul. Ya kebanyakan nggak tahu. Iya, benar. Nah itu, jadi itu dia akhirnya. Jadi edukasi itu sebenarnya mulai usia ini dok ya, usia awal dini. Ya, jadi dini, bayi sebenarnya bayi baru lahir. Bayi itu masa setelah menyusui itu dibiasakan dibersihkan pakai kapas aja gitu, dibersihkan pakai kain, pakai tangannya ibunya habis menyusui gitu. Jadi dia nanti terus gitu sampai dia punya tumbuh gigi sudah mulai sikat gigi yang kecil diajari. Nanti kalau dia sudah umur 2-3 tahun nggak lari-lari untuk nyari anaknya, ayo sikat gigi dulu, dipaksa didudukin, nggak usah gitu. Umur 5-6 tahun biasanya banyak yang mengeluh ibu-ibu itu nggak mau sikat gigi, harus diseret dulu, harus nangis-nangis dulu, nggak perlu. Jadi kalau sudah dari bayi, sudah dari kecil, dari dini dia sudah dibiasakan bersih, dia nggak enak kalau nggak sikat gigi sebelum tidur. Pasti dia minta sikat gigi. Iya, akhirnya dia merasa bersih kan, karena dia sudah biasa bersih. Ada kasus nih, ya nggak banyak mungkin ya. Bayi lahir itu langsung sudah punya gigi. Ya, seperti itu gimana sekarang itu trennya malah. Oh gitu ya malah ya. Apa karena kesehatannya bagus berarti ya. Oh gitu ya. Ya. Berarti hebat ya berarti ya. Tapi itu PR sendiri ya dok ya. PR sendiri itu. Itu sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak ngerti ya. Itu kan opono, jadi dia lahirnya defaultnya kayak gitu, pokoknya sudah ada giginya kebetulan. Itu berarti sehat banget ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi per individu anak itu memang beda, pertumbuhan giginya beda, usia pergantiannya juga beda. Termasuk masih di dalam. Iya, kadang ada yang sudah sudah tumbuh gigi itu. Ada yang sudah itu. Nah itu malah orang tuanya memang harus rajin, malah itu malah lebih ini lagi. Wow, gitu ya. PR-nya ibunya itu. Malah justru memberi tugas ya, bukan tambah suatu kelebihan. Ya. Cuman ini peralatan yang sering dipakai itu oleh. Kalau kami memeriksa itu pertama pasti lampu, karena kalau tidak ada lampunya. Betul lighting juga ya. Lampunya langsung banyak itu betul lighting kayak gini. Iya, jadi lightingnya sendiri memang harus ya. Harus. Jadi kalau kan karena di dalam rongga mulut ya, jadi kalau nggak ada cahaya yang ke situ ya kami nggak terlihat. Jadi pertama itu pasti lampu. Yang kedua untuk membuka area itu pakai kaca mulut tuh yang ini. Jadi ada kacanya untuk melihat sebelah mana sih lubangnya. Tapi setahu saya jenis ini memang ini ya standar ya. Modelnya seperti itu terus ya. Atau ada yang tipe lain mungkin? Enggak lah, kaca mulut ya begini. Kalau kita misalnya bicara masalah teknik ya, dok, kan peralatan macam-macam dong. Kayak ngebor itu aja versinya beda-beda. Antara perusahaan ABCD itu punya kelebihan peralatan dong. Kalau ini apakah juga sama perusahaan vendor yang beda dia menghasilkan produk yang beda juga? Untuk sementara kaca mulut bentuknya ya begini. Masih tetap sama ya. Sonde juga gini dan ini masuk teknik pemeriksaan gitu, ada sondasi. Jadi kita melihat ada lubang enggak, itu pakai sonde. Sonde itu ada yang
tajam, ada yang siku gitu, ada yang lengkung. Ada dua macam. Oke, kelihatannya ini menarik ya. Jadi harus kita jadikan 2 episode. Oke, ya nggak masalah sih. Kita jadikan 2 episode karena saking menariknya banyak sekali yang mau diulas. Oke, untuk saat ini kita sudahi dulu episode kita. Kita sambung lagi next episode. Masih tetap bahasan yang sama. Ngofis. Okay, that's it. Cut.